memecahkan rekor tersambar petir sebanyak 4 kali. Di akhirnya Jason dan Jenny harus menikmati liburan di tengah kehebohan-kehebohan yang terjadi. Agak-agakku, Isak di sini. Kadang kesialan itu sering menghampiri tiap-tiap orang. Bahkan sial itu bisa merenggut nyawa seseorang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah orang yang hidupnya bisa dibilang cukup sial, yang akhirnya membuat mereka itu harus merenggang nyawa dari kesialan yang mereka hadapi. Seperti apa sih kesialan yang mereka hadapi ini? Dan kesialan-kesialan apa sebenarnya yang terjadi sampai mereka harus merenggut nyawa mereka? Ayo kita bahas sama-sama di video ini, 'cause I'm curious. Skut. Untuk kisah orang tersial yang pertama, yang bernama Walter Summerford, yang merupakan seorang olahragawan asal Inggris. Di dalam hidupnya, Walter memecahkan rekor tersambar petir sebanyak 4 kali, dan hebatnya, dia masih hidup. Pada saat sedang berkuda, cuaca sedang mendung-mendungnya dan akan turun hujan. Nah, ketika sedang asik berkuda, Walter Summerford ini, panggil Walter saya terlalu panjang. Walter ini tersambar petir dan terjatuh dari kudanya. Tetapi hebatnya, cuma Walter yang terjatuh dan langsung pingsan di tempat, tetapi kudanya itu sehat walafiat. Dari insiden tersambarnya petir itu, Walter mengalami kelumpuhan pada bagian tubuh ke bawah. Jadi menyebabkan ia mengalami kelumpuhan yang tidak cukup parah sebenarnya ya, tapi cukup membuat ia tidak bisa berkuda lagi untuk sementara waktu. Tetapi yang menyebabkan kelumpuhannya itu bukan karena ia tersambar petir, melainkan karena ia terjatuh dari kuda yang ia tunggangi. Terus untuk kejadian yang kedua, ketika hendak berjalan-jalan pada siang hari, ternyata cuaca kembali mendung. Tidak tahu kenapa hobi sekali si Walter ini jalan-jalan pas mendung ya. Tidak lama setelah Walter memulai perjalanannya pada siang hari tersebut, hujan pun turun dengan derasnya sehingga mengharuskan Walter mencari tempat untuk berteduh, dan tidak jauh dari tempat itu, Walter melihat sebuah pohon besar untuk ia tempati sebagai tempat perteduhan. Pada saat hujan, kita sebenarnya tidak boleh dekat-dekat dengan pohon. Ya, karena kemungkinan terbesar kita akan tersambar petir. Dan benar, pada tahun 1930, sambaran petir yang kedua terjadi pada Walter dan mengakibatkan ia lumpuh lagi. Tapi kali ini ia lumpuh pada bagian tubuh sebelah kanan, sehingga kayak orang stroke seperti itu, dan menyebabkan ia tidak bisa beraktivitas untuk sementara waktu dan harus beristirahat kembali. Pada tahun 1930, tepatnya 6 tahun setelah sambaran petir yang kedua, Walter Summerford kembali tersambar petir lagi dan menyebabkan ia harus lumpuh. Tapi ini tidak sementara, sekarang lumpuhnya permanen. Dan ini merupakan sambaran petir terakhir semasa hidup Walter. Nah, kalau agak aku tanya, tadi katanya Walter ini disambar petir sebanyak 4 kali. Benar, setelah 2 tahun dari sambaran petir tersebut, tepatnya pada tahun 1932, Walter Summerford akhirnya meninggal. Tetapi yang menjadi penyebab meninggalnya Walter ini bukan karena sambaran petir yang telah ia alami, melainkan karena penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sebenarnya sudah banyak kasus yang sudah memecahkan rekor Walter tersebut dalam hal tersambar petir. Ada seorang yang bernama Roy Sullivan yang sudah tersambar petir sebanyak 7 kali semasa hidupnya. Tetapi yang menarik dari kisah Walter ini, ia tersambar petir 3 kali semasa hidupnya. Dan bahkan ketika ia sudah meninggal, ia tetap tersambar petir. Dan untuk kasus tersambar petir yang terakhir ini terjadi pada saat Walter sudah meninggal dan menyebabkan batu nisan Walter terpecah berkeping-keping. Dan untuk kasus tersial yang kedua terjadi kepada sepasang suami istri asal Inggris yang bernama Jason Cairns dan Jenny Lawrence, yang mempunyai kisah sial
pada saat mereka sedang liburan. Untuk setiap destinasi liburan yang mereka tuju selalu saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu dari serangan teroris, bahkan sampai kebakaran-kebakaran ataupun ledakan-ledakan bom yang cukup menghebohkan. Awal kesialannya ini terjadi pada tahun 2001 ketika ia hendak berlibur ke New York. Dan kita tahu di New York itu terkenal dengan Central Park-nya dan juga patung Liberty-nya. Tetapi sialnya sebelum menikmati semua tempat wisata tersebut, kedua pasangan ini harus mengalami nasib sial. What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. Karena kita tahu pada tahun 2001 terjadi sebuah serangan besar-besaran yang menyebabkan sebuah gedung fenomenal di New York harus runtuh karena ledakan. Ya, gedung WTC yang diserang oleh sekelompok teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri, bahkan menggunakan sebuah pesawat untuk menabrakkan langsung ke gedung WTC tersebut, sehingga membuat gedung pencakar langit tersebut hancur dan rubuh rata dengan tanah. Nah, jadi akhirnya Jason dan Jenny harus menikmati liburan di tengah kehebohan-kehebohan yang terjadi di kota New York. Dan untuk nasib sial yang kedua yang dialami sama Jason dan Jenny ini terjadi pada 7 Juli 2005 ketika pasangan suami istri asal Inggris ini mengunjungi sebuah kota yang menjadi ibu kota di Inggris, yaitu London. Yang jadi sialnya, pada saat mereka hendak berlibur ke London, terjadi sebuah pengeboman di 3 titik yang ada di kota London, sehingga menyebabkan 52 orang korban tewas dan 700 luka-luka. Pada saat itu terjadi sebuah ledakan di 3 titik jalur kereta bawah tanah di London, yaitu di stasiun Liverpool Street, stasiun Equal Road, dan di antara stasiun King Cross dan Russell Square. Tidak berhenti sampai di situ. Untuk liburan yang ketiga merupakan nasib sial terakhir yang mereka alami. Entah, mungkin sekarang mereka masih liburan tapi selamat. Dan untuk liburan yang terakhir ini terjadi di kota Mumbai, India. 26 hingga 29 November 2008 terjadi sebuah serangan teroris yang merupakan serangan teroris yang cukup panjang yang pernah terjadi di kota Mumbai. Dan nasib sialnya mereka sudah tiba di kota Mumbai pada tanggal 26 November 2008 pada saat itu. Ada beberapa titik yang menjadi pusat serangan teroris pada saat itu, yaitu di Leopold Cafe, Nariman House, dan The Taj Mahal Palace yang merupakan hotel tempat Jason dan Jenny menginap. Total 108 orang korban meninggal dunia dan 370 orang luka-luka. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan perjalanan terakhir yang terekam cukup sial yang terjadi pada Jason dan Jenny pada saat ini. Entah mungkin Jason dan Jenny masih belum kapok dengan kesialan-kesialan terjadi, masih berlibur ke tempat-tempat yang menjadi tujuan destinasi menarik buat mereka. Tetapi di tengah pandemik, lebih baik Jason dan Jenny setelah saya di rumah, daripada kalian pulang ke rumah terus tertular corona, kalian mampus. Untuk nasib sial yang berikutnya terjadi pada sepasang saudari asal Thailand, yaitu Yuket Sister, berasal dari Angtong, Thailand, yang terletak 30 km dari ibu kota Thailand, yaitu Bangkok, yang dimana salah satu dari saudari ini meninggal dunia ketika tenggelam di dalam sebuah kubangan lumpur. Tetapi yang menjadi penyebab kematiannya itu bukan karena tenggelam. Wanita 57 tahun ini meraih sebuah tali untuk bisa menyelamatkan diri dari kubangan lumpur tersebut. Tetapi naasnya, tali yang ia tarik itu ternyata sebuah kabel listrik bertegangan tinggi, sehingga menyebabkan ia meninggal seketika di tempat ia tenggelam itu. Di mana sialnya? Kejadian sialnya sebenarnya terjadi pada saudari yang satunya. Ketika hendak mencoba untuk mereka adegan bagaimana kronologis kematian saudarinya tersebut, ia pun mendatangi TKP di mana tempat saudari itu meninggal. Di kubangan lumpur yang sama, bahkan dengan tali kabel yang sama. Proses kejadian tersialnya ini terjadi ketika mereka adegan
dan berpura-pura sedang tenggelam. Tetapi sialnya ia menggapai sebuah kabel yang merupakan kabel listrik bertegangan tinggi juga, yang sama yang menyebabkan saudarinya meninggal. Akhirnya saudarinya yang satu ini pun ikut meninggal di tempat yang sama dan dengan cara yang sama. Epic sekali. Untuk kasus sial yang terakhir terjadi pada seorang bangsawan yang hobi bermain-main air, lebih tepatnya hobi berlayar. Kalau dari Prambon Jawa, dia ini tipikal orang yang tidak bisa dekat-dekat dengan air. Karena apa? Semua kesialan yang terjadi ini berhubungan dengan air dan berhubungan dengan pelayaran. Lahir di Uruguay 9 Juli 1840, Ramon mempunyai hobi berlayar menggunakan kapal miliknya dan memulai perjalanan dari Uruguay menuju Amerika. Tidak lama setelah berlayar, kapal yang ditumpangi Ramon ini pun terbakar dan meledak, sehingga menewaskan 99 orang yang merupakan penumpang-penumpang pada kapal tersebut. Tetapi pada saat itu Ramon berhasil lolos karena sebelum kapal itu meledak, Ramon langsung lompat ke air. Hampir sama kisahnya kayak Kuan Lim ya. Langsung lompat ke air dan akhirnya bisa menyelamatkan diri dari tragedi tersebut. Cukup lama sebenarnya Ramon ini absen dari pelayaran karena kejadian terakhir itu cukup menegangkan dan meninggalkan trauma tersendiri untuk Ramon, yang dimana hampir merenggut nyawanya ketika sedang berlayar. Tetapi pada tanggal 10 April 1912, Ramon akhirnya memberanikan diri untuk kembali bepergian menggunakan sebuah kapal pesiar megah, yang dimana kapal ini sudah cukup terkenal bukan karena fasilitas, bukan karena kemegahannya, melainkan karena tragedi tenggelamnya yang cukup fenomenal. Ya, kapal Titanic. Ramon merupakan salah satu penumpang dari sekian banyak penumpang yang tewas pada saat tragedi tenggelamnya kapal Titanic yang menabrak gunung es itu. Agak-agakku pasti tahu lah bagaimana sebenarnya kronologis kejadian hingga kapal Titanic ini tenggelam. Dan nanti di video berikutnya saya akan membahas beberapa fakta-fakta tentang kapal Titanic yang mungkin belum agak ketahui dan bukan menyangkut bagaimana cara kapal ini tenggelam, melainkan sisi lain dari kapal Titanic yang cukup fenomenal ini. Setelah 4 hari berlayar, RMS kapal Titanic ini akhirnya pun tenggelam dan menyebabkan Ramon harus meninggal dan membuat mayatnya sampai sekarang tidak dapat ditemukan dan ia harus meninggal kali ini. Jadi itu beberapa kisah orang tersial yang telah terjadi di beberapa pelosok dunia. Bagaimana menurut agang-agangku? Apakah menurut kalian masih banyak kisah-kisah orang tersial yang harus kita bahas ke depannya di video channel Imklik ini? Komen di bawah. Dan jika agang-agangku suka dengan kisah orang tersial di video kali ini, silahkan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa menjadi pengalaman-pengalaman terbaru untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar agak-agakku bisa mendapatkan info terbaru tentang video-video di channel Imklik ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di @iacmangesu agar kita bisa bertukar pikiran dan agak-agakku bisa mereferensikan cerita-cerita menarik yang bisa kita angkat di video-video berikutnya. Dan semoga agak-agakku tidak bosan dengan video-video yang ada di channel ini. Keep smile, always healthy, salam skuter.